Teman-teman klinik seni, apa kabar? Sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat semua, amin. Kali ini gue mau bahas Pax Judaica dan Perang Dunia Ketiga, kaitannya dengan Perang Dunia Ketiga. Sebelum kita lebih jauh ngobrolin itu, kita susu jahe dulu. Kopinya nggak ada. Jadi susu jahe campur madu itu bagus buat kesehatan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Apa itu Pax Judaica? Pax Judaica adalah satu visi, satu pandangan bahwa umat Yahudi itu akan memiliki satu kerajaan, satu pemerintahan, satu negara terkuat di dunia yang akan memerintah dunia dari Yerusalem. Apakah di keyakinan agama lain ada? Ada. Kita ambil contoh di Islam saja. Dalam literatur hadis itu ada keterangan bahwa memang Al-Masih itu atau Nabi Isa alaihissalam itu akan memerintah dari Yerusalem. Jadi tiga agama samawi memang sama-sama meyakini bahwa Yerusalem adalah pusat pemerintahan dunia di akhir zaman. Nah, khusus Pax Judaica ini keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka sekali lagi akan memiliki kerajaan terkuat yang akan menguasai sebagian besar hampir seluruh dunia, sebagaimana dulu zamannya Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau di bahasa Ibrani mungkin David ya dengan Solomon ya. Jadi saya pakai Nabi Daud alaihissalam itu dalam perspektif Muslim. Di era modern kita mengenal tiga Pax ya. Ada Pax Britannica, ada Pax America, ada Pax Judaica. Yang belum terjadi itu Pax Judaica. Menariknya, Pax Britannica itu lahir persis pasca Perang Dunia Pertama. Ya, jadi ketika itu Perang Dunia Pertama adalah salah satunya ketika momen dimana kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh. Selesai Perang Dunia Pertama, Inggris lahir menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat di dunia sehingga menguasai setidak-tidaknya hampir seluruh dunia dikuasai. Tidak semua, tapi hampir semua di bawah kendali pemerintahan Britain gitu loh, atau Inggris. Seiring perjalanannya, kemudian lahirlah Perang Dunia Kedua. Nah, Inggris termasuk di dalamnya. Ketika itu Nazi Jerman itu bersekutu dengan Italia, dengan Jepang, membentuk poros kekuatan sendiri. Kemudian sekutu itu Inggris, Perancis, banyak negara-negara Eropa Barat itu membentuk persekutuan untuk melawan Nazi Jerman. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika itu lahir sebagai sebuah kekuatan baru yang melebihi kekuatan Inggris. Jadi selesailah Pax Britannica, lahirlah Pax Amerika. Itu dari dua perang dunia. Nah, kok bisa meloncat ke Pax Judaica? Nah, ini ada satu teori
mau percaya syukur, gak percaya juga gak jadi masalah ya. Ini kan anggaplah cocok logi gitu ya. Anggaplah cocok logi. Potensi perang dunia ketiga itu sudah terlihat jelas, walaupun kapan terjadinya kita belum tahu. Tapi setidak-tidaknya sudah ada bibit-bibitnya, sudah ada blok-bloknya. Negara itu sudah ada blok-bloknya gitu loh. Ya, hampir semua negara di dunia ini sudah ada blok-bloknya. Potensi pemicu perangnya juga sudah ada. Yang terbaru ini yang sedang ramai pemberitaan adalah potensi perang antara Rusia dengan NATO. Padang Kurusetranya itu, atau tempat nanti mungkin awal berkecamuk perangnya, itu kemungkinan di Ukraina ya, memperebutkan Crimea. Satu lagi itu Taiwan ya. Tiongkok itu merasa dan mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian daripada Tiongkok. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi Tiongkok punya visi One Nation One System. Jadi Tiongkok juga tidak punya jalan mundur kecuali mengambil kembali Taiwan menjadi bagian daripada negaranya. Cepat atau lambat itu mesti terjadi kalau melihat dari perkembangan politiknya gitu loh. Hong Kong, Macau, Tibet itu sudah hampir selesai. Tinggal Taiwan ini yang belum. Jadi berkaitan dengan visi besar Tiongkok, yaitu One Nation One System, maka Taiwan pun cepat atau lambat pasti diambil alih oleh Tiongkok, baik itu dengan cara lobby-lobby ekonomi maupun terakhir dengan kekuatan militer. Yang ketiga, potensi konflik itu ada pada Israel dengan Palestina. Israel dengan Palestina ini juga sudah berlangsung lama, tapi ternyata kayaknya maju mundur. Sudah berapa kali memang potensi konflik itu ada. Misalnya yang terjadi di Suriah, itu ketika itu Amerika masuk ke Suriah, Rusia datang ke Rusia menyelesaikan, membabat semua orang-orang yang dianggap Rusia itu bikin kerok Suriah gitu. Dan itu sebenarnya potensi konflik juga yang pecah antara Barat dengan Rusia. Nah sekarang yang lagi panas, dan ini jauh lebih panas ketimbang misalnya isu konflik Laut Cina Selatan antara misalnya Amerika dengan Tiongkok ya. Amerika itu di Ukraina telah menempatkan kavalerinya, telah menempatkan artilerinya ya. Jadi pasukan darat itu sudah ada di sana, artileri, alat-alat berat, senjata-senjata berat sudah di sana, dan pesawat tempur sudah di sana. Kapal induknya pun sudah siap di laut itu ya. Jadi entah bagaimana Amerika akan tetap berusaha memaksa Rusia dan Tiongkok itu terlibat perang ya. Kemarin ini Tiongkok diprovokasi lah sama Amerika dengan sekutunya di Laut Cina Selatan, itu diprovokasi. Untungnya Tiongkok tidak terprovokasi, Xi Jinping tidak terprovokasi untuk menanggapi secara militer provokasi dari Amerika dengan sekutunya. Tapi Amerika tetap ya standby di Laut Cina Selatan, itu standby, dengan sekutunya juga standby. Jadi kemungkinan perang ini ada pada dua tempat. Di satu sisi adalah di perbatasan antara Ukraina dengan Rusia, yaitu Crimea, itu yang titik konfliknya. Satu lagi adalah di Laut Cina Selatan ini.
Apa sih hubungannya Perang Dunia Ketiga dengan Pax Judaica? Ada satu teori dari ulama yang cukup terkenal, yaitu Syekh Imran Nazaruddin Hussein, yang memiliki teori tidak mungkin Israel itu bisa menandingi kemajuan Amerika dan Rusia dan Tiongkok. Kenapa? Karena dari jumlah rakyatnya aja itu tidak memadai. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengejar jumlah penduduk Rusia, Amerika dengan Tiongkok. Bayangkan Tiongkok itu 1,5 miliar, ya kan? Indonesia saja kalau kita mau bandingkan mungkin di antara 250 sampai 270 juta penduduknya. Ini Tiongkok 1,5 miliar. Mungkin saja bisa lebih. Kalau kita masukkan juga orang-orang Tiongkok yang di perantauan, itu bisa lebih gitu loh. Jadi tidak mungkin Israel itu mengejar kekuatan Tiongkok, kekuatan Rusia, kekuatan Amerika. Tidak mungkin. Satu-satunya cara menurut teorinya Syekh Imran Hussein adalah dengan menciptakan perang yang melibatkan seluruh negara-negara yang ada di dunia, sehingga mereka hancur bersama-sama. Ya. Ketika Rusia hancur, ya, Tiongkok juga ikut hancur misalnya, Amerika juga ikut hancur, terdegradasi negaranya. Disitulah Israel keluar sebagai salah satu negara terkuat di dunia, karena Israel tidak akan ikut perang. Dan perang kali ini itu bukan perang biasa, ini boleh jadi menjadi perang nuklir. Itulah teori Syekh Imran Hussein terkait dengan Pax Judaica. Itu sedikit masuk akal kalau dilihat dari alurnya, dan sekarang boleh terjadi. Saya juga mengikuti Syekh Imran Hussein sudah cukup lama. Lalu saya lihat lagi lecture beliau tentang potensi konflik yang ada di Rusia dan Ukraina, yaitu Crimea, dan lecture itu sudah lama. Dan hari ini jadi kenyataan. Jadi Amerika terus memaksakan Rusia sampai dia tidak punya jalan mundur lagi. Bahkan terakhir Vladimir Putin mengatakan dalam konferensi pers resminya bahwa Rusia tidak punya jalan mundur lagi. Kalau sampai Ukraina menjadi anggota NATO, maka akan terjadi perang, karena Rusia tidak nyaman ada meriam di depan pintu rumahnya gitu. Itu pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya tertarik dengan teorinya Syekh Imran Hussein karena memang ada dasarnya. Pax Britannica dulu lahir dari terjadinya Perang Dunia Pertama. Pax Americana itu lahir dari Perang Dunia Kedua. Sekarang ada Pax Judaica. Jadi ketika Perang Dunia Ketiga terjadi, lahirlah Pax Judaica. Nah, kira-kira di mana posisi Pax Indonesianica? Kita, negara kita ini gimana ya posisinya gitu ya. Nah, saya pikir negara kita atau bangsa kita Indonesia ini harus benar-benar bersiap-siap, baik itu secara kekuatan militer, baik itu secara ekonomi maupun sistem keuangan. Itu Indonesia harus benar-benar bersiap-siap, karena apabila benar terjadi Perang Dunia Ketiga, ini akan berdampak sangat luas, terutama bagi perekonomian. Saya nggak ngerti ya, tapi saya mau ngomong begini, kira-kira saya bersyukur bahwa konstitusi kita itu, ya, konstitusi Indonesia itu mengamanatkan kita itu tidak politik kita tidak blok-blokan. Jadi kita itu turut serta menciptakan perdamaian dunia.
Artinya kita tidak akan masuk pada satu fakta militer seperti NATO misalnya, ya, itu kita tidak akan masuk ke persekutuan militer NATO atau Fakta Warsawa. Kita juga tidak masuk Fakta Warsawa, dan kita juga tidak terdaftar dalam fakta perjanjian militer manapun. Itu menurut saya salah satu keuntungan Indonesia. Indonesia tidak akan terlibat perang. Karena konstitusi kita seperti itu, maka militer kita dibangun sifatnya hanya defensif, yaitu bertahan saja untuk mengamankan wilayah Indonesia saja. Jadi Indonesia secara natural itu tidak pernah mengembangkan militernya untuk menyerang negara lain. Walaupun dalam kasus Timur Timur ada perbedaan pandangan, ya. Ada yang menganggap Indonesia itu melakukan ekspansi militer ke Timur Timur atau yang sekarang dikenal Timur Leste, tapi juga ada sejarawan yang bilang memang itu ada referendum di sana, kemudian Timur Timur bersedia bergabung dengan NKRI. Dan saya tidak akan masuk ke situ. Tapi di mana posisi Indonesia ketika Pax Judaica misalnya berdiri, kita anggaplah begitu ya. Menariknya ada sekitar 30 negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Untuk Asia Tenggara saja ada 3 negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak mengakui kedaulatan Israel, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan yang terakhir itu Indonesia. Nah, ini menarik nih kalau dikaji secara geopolitiknya seperti apa gitu ya kan. Ini sih boleh jadi ya, ini masih sifatnya mentah ya. Boleh jadi ada Pax Judaica di sisi sebelah sana, dan saya rasanya punya optimisme akan ada Pax Indonesianica. Artinya Indonesia juga akan muncul sebagai sebuah negara besar di dunia. Karena Perang Dunia Ketiga kita sama sekali tidak terlibat. Misalnya kita cek India adalah salah satu sekutu Amerika. Kemungkinan India bisa ikut terlibat. Korea Selatan, Jepang itu sekutu Amerika. Ketika berkonflik dengan Tiongkok, pasti mereka terlibat. Karena Amerika dengan Tiongkok kalau terjadi konflik, Jepang, Korsel itu pasti ikut. Taiwan juga sekutunya Amerika, pasti terlibat. Negara kita ini tidak ikut blok Rusia, tidak juga ikut blok Amerika. Nah, mudah-mudahan kedepannya negara kita ya aman-aman saja, damai-damai saja, kita hidup rukun dan baik-baik saja. Saya kira itu saja yang saya mau bahas. Dan waktu kita bahas dengan tema yang menarik lainnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.